Aksi licik KKB Papua bawa nama Belanda dan Amerika. Penyamaran di acara bakar batu gagal total. Melansir dari surya.co.id, aksi licik kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua demi memuluskan niat jahatnya terus dilakukan. Terbaru, KKB Papua membawa-bawa nama Amerika dan Belanda untuk menekan pemerintah Indonesia. Demi aksi licik lainnya, anggota KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen menyusup di acara bakar batu agar bisa menembak aparat TNI Polri. Beruntung personel Polri berhasil menggagalkan aksi mereka. Tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi penting di Papua yang berupa ritual memasak bersama-sama warga satu kampung yang bertujuan untuk bersyukur dan bersilaturahmi. Aksi KKB Papua ingin melibatkan Amerika dan Belanda itu disebarkan dalam bentuk video yang kini viral di media sosial. Salah satunya diunggah akun YouTube Mako Wenda Mayo TV. Dalam video tersebut tampak seorang anggota KKB Papua berbicara di depan kamera. Ia mengirim pesan kepada pemerintah Indonesia untuk membuka perundingan. Segera perundingan TPNPB, PBB, Indonesia, Belanda dan Amerika, kata anggota KKB Papua tersebut. Indonesia dan Papua tidak akan berdamai, kami akan duduk segitiga, tambahnya. Tentu saja pesan itu diakhiri dengan ancaman ala KKB Papua. Ancamannya pun masih sama, KKB Papua akan terus menebar teror dan memerangi TNI Polri jika tuntutan tidak dipenuhi. Pemerintah Indonesia harus ingat itu, kalau tidak kami akan perang sampai dunia kiamat, ujarnya. Tidak diketahui pasti kapan dan siapa nama anggota KKB Papua yang ada dalam video tersebut. Namun dalam keterangan video dijelaskan pria itu merupakan anggota KKB Papua yang bermarkas di Kabupaten Duga. Sementara itu, suara kokangan senjata laras pendek yang dibawa salah satu anggota KKB Papua, pimpinan Lekagak Telenggen, berinisial LM saat menyusup di acara bakar batu di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, membuat rencananya menjadi gagal. Diketahui LM yang merupakan anggota dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, pimpinan Lekagak Telenggen, menyamar dalam acara bakar batu tersebut. Dalam acara tersebut, LM turut berencana akan menembak pihak aparat keamanan yang berjaga dalam acara tersebut. Namun rencana tersebut berhasil digagalkan pihak kepolisian yang tengah berjaga. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Matius De Fakiri. Menurut Fakiri, petugas yang mendengar suara kokangan senjata menghindar sembari berteriak. Melihat hal itu, LM melarikan diri. Jadi dia masuk di antara masyarakat yang sedang bakar batu. Sasarannya aparat keamanan. Saat mengokang senjata, suaranya terdengar oleh aparat yang akan ditembak, ujar Fakiri. Petugas kemudian mengejar LM hingga akhirnya berhasil ditangkap. Upaya pengejaran aparat gabungan pun membuahkan hasil karena satu anggota KKB berhasil diamankan. Kita berhasil mengamankan LM, kata Fakiri. Sempat terjadi kontak senjata. Fakiri mengatakan saat proses penangkapan LM sempat terjadi kontak senjata, namun tidak ada korban dari pihak aparat gabungan. Fakiri memastikan personelnya akan mendalami peran LM dalam berbagai aksi penembakan yang kerap terjadi di distrik Ilaga. Ia menjelaskan LM merupakan anggota KKB pimpinan Lekagak Telenggen. Setelah penangkapan LM, Fakiri pun telah meminta seluruh personel di Kabupaten Puncak untuk waspada karena KKB selalu membuat aksi balasan ketika ada anggotanya tertangkap atau tertembak. Saya sudah ingatkan seluruh personel untuk waspada dari aksi balasan. Masyarakat juga harus diingatkan untuk tidak beraktivitas di tempat yang tidak terpantau aparat, tutur Fakiri. Pihaknya saat ini masih mendalami peran LM dalam berbagai aksi penembakan yang kerap terjadi di distrik Ilaga. Setelah penangkapan LM, Fakiri meminta seluruh personel di Kabupaten Puncak untuk waspada karena KKB selalu membuat aksi balasan ketika ada anggotanya tertangkap atau tertembak. Masyarakat juga harus diingatkan untuk tidak beraktivitas di tempat yang tidak terpantau aparat, tutur Fakiri. Si rahasia gerakan Papua Merdeka kandas di PBB. Melansir dari merdeka.com, Gerakan Papua Barat diam-diam menyelundupkan petisi menuntut kemerdekaan ditekan oleh 1,8 juta warga Provinsi Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa lalu. Namun PBB menolak dengan alasan mereka tidak berwenang buat mengurus kemerdekaan Papua Barat.
Petisi kemerdekaan itu langsung diserahkan oleh pemimpin gerakan organisasi Papua Merdeka, Benny Wenda, kepada Komite Dekolonisasi PBB, dijuluki C24, bertanggung jawab buat mengawasi perkembangan daerah bekas jajahan menuju kemerdekaan. Benny yang selama ini tinggal dalam pengasingan di Inggris menyatakan kalau petisi itu ditandatangani oleh 70% warga Papua Barat dan dibawa diam-diam ke markas PBB di New York, Amerika Serikat. Dilansir dari laman The Guardian, di dalam petisi itu gerakan organisasi Papua Merdeka mendesak PBB supaya menunjuk perwakilan khusus buat menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Papua Barat. Mereka juga meminta supaya Papua Barat dimasukkan kembali ke dalam pembahasan Komite Dekolonisasi dan memastikan mereka bisa menentukan nasib sendiri dengan referendum diawasi pemantau asing. Petisi ini dibuat atas jasad warga Papua Barat dan diserahkan kepada PBB dan dunia. Setelah puluhan tahun penderitaan, pembantaian dan penjajahan, kami menyuarakan kehendak rakyat Papua Barat. Rakyat kami ingin merdeka, seperti dikutip dari petisi itu. Meski demikian, pada Kamis lalu Kepala Komite C24 Rafael Ramirez menyatakan mereka tidak bisa menerima petisi dari Papua Barat, sebab tugas mereka hanya mengurus 17 negara yang dianggap belum mempunyai pemerintahan berdaulat. Saya sebagai Ketua C24 menyatakan masalah Papua Barat bukan urusan kami. Kami hanya mengurus negara-negara yang dianggap belum mempunyai pemerintahan, dan daftar negara itu disahkan dalam sidang umum, kata Ramirez. Ramirez melanjutkan, prinsip kerja Komite C24 adalah mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah anggotanya. Kami tidak akan melawan Indonesia sebagai C24, lanjut Ramirez. Ramirez yang merupakan duta besar Venezuela untuk PBB malah merasa kalau lembaganya dimanipulasi buat kepentingan politik. Dia juga menyatakan Komite C24 tidak pernah menerima petisi itu. Ramirez pun mengaku tidak pernah sekalipun bertemu atau berbincang dengan Benny Wenda atau organisasi Papua Merdeka. Tidak ada dokumen apapun, saya tidak bisa melakukan itu. Kami hanya menerima petisi yang diagendakan, ucap Ramirez. Ramirez merasa wilayah Papua Merdeka termasuk dalam kekuasaan Indonesia. Dia pun tidak berkutik karena wakilnya di Komite C24 adalah Duta Besar Indonesia untuk PBB, Dian Triansah Jani. Komite Khusus Dekolonisasi tidak pernah meminta atau menerima dokumen apapun terkait situasi Papua Barat, imbuh Ramirez. Menanggapi soal petisinya yang ditolak PBB, Benny menyatakan hal ini memperlihatkan pemerintah Indonesia tidak pernah berniat baik memberi ruang bagi rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri. Petisi yang ditandatangani 1,8 juta warga Papua Barat dikirim ke PBB, mengingatkan mereka atas kegagalan supervisi terhadap keabsahan referendum digelar pada 1969 dan tugas mereka soal dekolonisasi belum selesai, kata Benny. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.